Halo semuanya, sebelumnya saya sudah pernah membahas mengenai hipotesis dan alfa, meliputi macam dan bentuk rumusan hipotesis. Silahkan dicek terlebih dahulu sebagai pengantar topik kita kali ini. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Kali ini kita akan membahas mengenai taraf kesalahan dan normalitas data. Silahkan disimak. Dalam statistika, hipotesis adalah taksiran terhadap parameter populasi. Apa itu parameter populasi? Yaitu meliputi rata-rata, simpangan baku, varian, koefisien korelasi dari populasi. Jadi perlu digarisbawahi bahwa melakukan analisis data secara statistik hanya memberikan kita gambaran atau taksiran terhadap populasi. Nah, apakah taksiran peneliti benar atau tidak? Semua tergantung dari bagaimana seorang peneliti melaksanakan prosedur penelitian dan teknik pengolahan data secara statistik. Oh ya, ada beberapa istilah yang perlu dibedakan maknanya yang juga ditemui di metode penelitian, yaitu hipotesis dan deskriptif. Dalam penelitian, yang dimaksud dengan hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Sedangkan dalam statistika, hipotesis artinya taksiran terhadap parameter populasi. Istilah deskriptif dalam penelitian artinya menunjukkan tingkat eksplanasi suatu variabel, tidak dihubungkan atau dibandingkan dengan variabel yang lain. Sedangkan dalam statistika, kita mengenal statistika deskriptif, yaitu penelitian yang didasarkan pada populasi. Tidak ada pengambilan sampel. Oleh karena itu, karena ruang lingkup kita adalah statistika, makna dari istilah-istilah ini mengacu pada statistika saja. Misal, ketika membicarakan hipotesis, artinya kita sedang membicarakan taksiran dari populasi. Oke? Kali ini saya akan spesifik membahas mengenai taraf kesalahan dalam pengujian hipotesis. Kita tahu bahwa menguji hipotesis itu adalah menaksir parameter populasi berdasarkan data sampel. Ada dua cara dalam menaksir hipotesis. Yang pertama, poin estimasi. Yang kedua, interval estimasi. Poin estimasi adalah taksiran parameter populasi berdasarkan satu nilai data sampel. Sedangkan interval estimasi adalah taksiran parameter populasi berdasarkan nilai interval data sampel. Ilustrasinya begini, saya berhipotesis bahwa daya tahan kerja orang Indonesia adalah 10 jam per hari. Ini disebut poin estimasi. Contoh yang kedua, saya berhipotesis bahwa daya tahan kerja orang Indonesia adalah 8-12 jam per hari. Ini disebut interval estimasi. Lalu, di antara dua hipotesis ini, mana yang mempunyai tingkat kesalahan yang paling besar? Apakah A, poin estimasi, atau B, interval estimasi? Lalu, di antara interval estimasi ini, mana yang memiliki tingkat kesalahan yang paling besar? Apakah A? Saya berhipotesis bahwa daya tahan kerja orang Indonesia adalah 8-12 jam per hari. Ataukah B? Saya berhipotesis bahwa daya tahan kerja orang Indonesia adalah 6-14 jam per hari. Untuk jawaban yang pertama adalah A, poin estimasi. Mengapa bisa begitu ya? Mari kita bahas. Apabila digambarkan dengan kurva normal, bisa digambarkan seperti ini. Di sini 10 jam. Maka sisanya adalah taksiran kesalahannya. Bisa dilihat, kesalahannya hampir 100%. Kemudian untuk interval 8-12 jam, taksiran kesalahannya sebesar ini. Lebih kecil dari yang pertama. Oleh karena itu, poin estimasi memiliki taraf kesalahan yang lebih besar dibandingkan interval estimasi. Sedangkan untuk jawaban yang kedua adalah A, 8-12 jam. Walaupun sama-sama interval estimasi, tetapi intervalnya berbeda. 8-12 jam memiliki tingkat kesalahan yang lebih besar dibandingkan dengan interval 6-14 jam. Mengapa demikian?
Dengan cara yang sama, taksiran kesalahan 6-14 jam lebih kecil daripada 8-12 jam. Bisa disimpulkan bahwa apabila intervalnya lebih besar, lebih lebar, tentu akan makin kecil taksiran kesalahannya. Dalam penelitian, tingkat kesalahan ini, atau biasa disebut dengan taraf signifikan, ditentukan terlebih dahulu. 1% dan 5% adalah tingkat kesalahan yang paling sering digunakan. Terkait dengan tingkat kesalahan, ada dua tipe kesalahan dalam pengujian hipotesis. Kita akan menyebutnya dengan kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Kesalahan tipe 1 yaitu kesalahan peneliti yang menolak hipotesis yang benar, padahal hipotesis itu harusnya diterima. Contoh ilustrasinya begini. Peneliti memutuskan untuk menolak hipotesis yang berbunyi mayoritas mahasiswa IAIN adalah perempuan. Peneliti menolak pernyataan ini. Padahal berdasarkan fakta di lapangan, hipotesis ini harusnya diterima. Tingkat kesalahan pada tipe 1 dinyatakan dengan alfa. Jadi kalau ada alfa 5%, artinya terdapat 5% kemungkinan bahwa peneliti melakukan kesalahan dalam membuat keputusan. Sedangkan untuk kesalahan tipe 2 adalah kebalikannya, yaitu kesalahan peneliti yang menerima hipotesis yang salah, padahal seharusnya hipotesis tersebut ditolak. Tingkat kesalahan pada tipe ini dinyatakan dengan beta. Kebanyakan dalam penelitian menggunakan tipe kesalahan yang pertama, yaitu menggunakan alfa. Kira-kira bisakah peneliti mengkondisikan agar tingkat kesalahannya adalah 0%? Silakan berikan analisisnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai normalitas data, yaitu suatu kondisi di mana data berdistribusi normal. Sebelum itu, kita perlu mengenal jenis pengujian statistik. Ada dua jenis pengujian statistika, yaitu statistika parametris dan statistika non-parametris. Statistika parametris digunakan ketika data diasumsikan berdistribusi normal, dan jenis datanya adalah interval. Sedangkan statistika non-parametris digunakan ketika data tidak berdistribusi normal dan merupakan data ordinal. Walau demikian, untuk beberapa kasus, ketika data tidak berdistribusi normal atau bukan ordinal, kita pun masih diperbolehkan untuk menggunakan statistika parametris. Data yang berdistribusi normal terjadi apabila jumlah data di atas dan di bawah rata-rata adalah sama, sehingga akan membentuk kurva simetris yang berlaku hukum kaidah empirik. Bagi yang mungkin lupa mengenai kaidah empirik, silakan cek video mengenai kaidah empirik. Ketika peneliti ingin menggunakan statistika parametris, maka peneliti harus membuktikan bahwa data yang ia miliki adalah data yang berdistribusi normal. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana menguji normalitas data secara statistik. Ada beberapa cara dalam menguji normalitas. Ada yang menggunakan Shapiro-Wilk, Kolmogorov, dan grafik. Kita akan bahas. Penentuan apakah data normal atau tidak, yaitu dengan melihat nilai p-value atau signifikan. Jadi ketika nilai p-value-nya lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Oke, mungkin ketentuan ini kita akan catat baik-baik agar kita tidak lupa ketika membahas soal kemudian. Oke, kita akan mencoba menguji normalitas data. Kita akan menggunakan data angket yang ada. Akan kita uji normalitas datanya apakah penyebarannya data bersifat normal atau tidak. Inilah data angket yang kita punya. Yang kita gunakan untuk mengujinya tidak perlu skor per item. Cukup totalnya saja, itu sudah cukup. Kita buka SPSS. Pada bagian name, kita tulis skor. Penentuan nama ini bebas ya, terserah, asalkan bisa dipahami. Kemudian desimalnya saya ganti 0. Label saya isi dengan skor etika bisnis. Align saya ganti center biar rapi. Measure-nya adalah skill. Yang lain kita biarkan sama.
Kemudian pindah ke data view, kita kopikan data dari Microsoft Excel apabila kita sudah punya data dari Excel. Kalau belum, kita bisa menulisnya langsung di SPSS. Klik Analyze, Descriptive Statistic, Explore. Kita pindahkannya akan dianalisis ke Dependent Variable List. Kemudian klik Plot yang di sebelah kanan. Kita centang Normality Plot with Test. Oh ya, saya ingin tampilan histogram. Untuk stem and leaf-nya tidak saya tampilkan, tapi kalau ingin ditampilkan boleh dicentang di sini. Jadi bagian ini bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Box plot juga sama, kalau tidak ingin ditampilkan tinggal pilih yang none. Ini saya ingin tampilkan box plot juga, jadi saya pilih. Kemudian klik continue. Nah, untuk display boleh dipilih perhitungannya aja atau grafiknya. Ini saya pilih keduanya untuk perbandingan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah hasil output SPSS untuk normalitas data. Ada beberapa tabel, hasil uji normalitas ada di tabel ini, sesuai dengan judulnya. Bisa dilihat, SPSS menampilkan untuk tes Kolmogorov dan Shapiro. Yang dilihat adalah p-value-nya, yaitu pada kolom SIG yang tulisannya SIG titik. Kolmogorov memberikan hasil 0,2 dan Shapiro 0,5. Keduanya lebih dari 0,05, sehingga kesimpulannya adalah data berdistribusi normal. Oh ya, ini untuk Kolmogorov atau Shapiro ini dipilih salah satu. Jika teman-teman memakai Kolmogorov, jadi pakai data yang dari Kolmogorov. Kalau menentukan memakai yang Shapiro, pakai output data dari Shapiro. Jadi tidak perlu kedua-duanya. Oh ya, tambahan, SPSS juga memberikan hasil untuk statistika deskriptif, mulai dari rata-rata, standar deviasi, maksimum, minimum, dan lain-lain. Bisa sebagai tambahan di sini. Kita scroll ke bawah. Nah, bisa dilihat untuk beberapa tampilan dari histogram, karena kita tadi mencentang histogram. Ini juga mendekati normal ya bentuknya, walaupun tidak persis normal. Termasuk box plotnya juga, karena box plotnya hampir simetris antara yang atas dan bawah. Nah, mengenai box plot, mungkin bagi yang lupa bagaimana cara membaca box plot, bisa dicek di video saya yang sebelumnya. Oke, ini untuk kesimpulannya bahwa karena nilai p-value-nya lebih dari 0,05, maka disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Oke, itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.